Alhamdulillah, Budi yang udah hadir. Marga Mulia, silakan. Oh, kameranya dibuka lagi, Nak. Baik, Assalamualaikum Budian. Suaranya belum keluar, Budian. Padahal udah nggak mute juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan Budian, PKN-nya. Kita berubah jadwal ya. Terima Silakan Budian. kasih Bu Novita. Baik anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pelajaran Ibu pada hari ini, pelajaran PKN. Alhamdulillah. Siang Gimana Ibu. kabar kalian semua? Baik. Baik. Baik hati dan tidak sombong, Aing. atau baik apa? Ya, baik hati, tidak sombong, sehat-sehat semuanya, dan semangat belajarnya. Amin, ya Robbal Alamin. Dari Marga Mulia ada 7 anak. Ya, benar ya? Selfie, Pebi, Citra. Ini Mana Citra? di depan Ibu. Gak Depan mic. kelihatan. Depan mic di bawah. Oh, di bawah. Dita, Badru. Aduh. Turun, Where are you, Badru? turun. Itu ada Bu di belakang. Belakang kursi. Belakang kursi. Why are you hiding behind the chair? Where are you? Parah ini. Imam, Dil. Derry. Dari gak tahu Bu. Hah? Gak ada. Tapi tadi ada kan? Tadi ada, sekarang gak tahu. Ini ya suka apa? Hilang. Derry-nya suka menghilang, goib gitu Hilang. ya. Atau suka ghosting menghilang gitu kan? Ya Bu. Iya, Derry jangan suka ghosting gitu bilang. Itu membuat patah hati ya kalau ghosting ya. Jatisari apa kabar Jatisari? Baik. Baik, kepanasan? Udah pakai kipas angin kan? Enggak. Atau pakai itu ditutup kali apa namanya jendelanya pakai koran gitu atau pakai kertas? Kamu pakai kipas angin. Nggak udah. Oke. Ini ada Amira, Ini Bu. ya Astri, Vina. Kenapa ditutupin begini Vina? Ibu juga gini ah manggilnya. Siska, Siska. Desuryanti, Nopi, hadir. Rahma, Sahrul, Kika,
Adli, Rapi. Terus satu lagi yang di bawah siapa? Adli. Adli. Imas. Iya. Fahri kemana Fahri? Masih sakit, Bu. Bohong. Penipu. Sakit naon? Sakit hati. Fahri sakit apa Fahri? Ada yang tahu? Imam? Iya kan? Ketua kelasnya Imam kan? Sarul, maaf. Itu yang di Marga Mulia Imam. Bohong, dia penipu. Bohong. Oh. Ayah Bu, hadir. Enggak, Fahri, kabarnya ada yang tahu nggak? Ada yang deket nggak rumahnya sama Fahri? Ada Siapa? Rapi. Rapi tahu nggak kenapa Fahri nggak sekolah? Betul. Ya Bu, bukan kurang. Maaf, ayo Bu. Jarang keluar, iya nah saha akhirnya Bu. Nanti kalau besok ajakin ya Rapi ya, Fahrinya. Kalau nggak mau datang sekolah, nanti ibu yang datang ke rumahnya mau nggak ibu kunjungin? Iya Bu, Boleh, Bu. Iya, iya. Iya, oke deh, insya Allah ya nanti bilang sama Bapak SAPI, bolehnya kapan, bisanya kapan. Baik, semua sudah mendapatkan ini soal cerita. Sudah ya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya ada kesulitan nggak? Nggak lah ya. Nggak kan ya? Paling sulitnya hanya nulisnya kepanjangan. Hmm. Terus belajar menulis ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Dari Marga Mulia dulu, dari Selfie. Silakan dibaca Selfie. Citra, Bu, Citra katanya. Citra, ya boleh Citra. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Belanda meski sudah diusir oleh Jepang pada tahun 1942, ingin kembali menguasai Indonesia. Namun Belanda menyadari bahwa ia tidak cukup kuat untuk menaklukkan Republik Indonesia yang baru berdiri. Karena itu Belanda menggunakan strategi politik dengan membentuk negara-negara boneka. Adapun tujuan Belanda untuk membentuk negara boneka adalah untuk memecah belah persatuan Indonesia dan memperlemah kedudukan Republik Indonesia. Oke, cukup. Terima kasih. Sama Ibu. Jatisari, Amira. Teringat tahu. Paragraf kedua. Negara boneka Indonesia. Negara boneka ini didirikan dengan tujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah salah satu bagian kecil dari wilayah Hindia Belanda. Adapun negara boneka yang dibentuk Belanda adalah negara Indonesia Timur,
negara Indonesia Timur, atau B. N. Pasundan, negara Pasundan, negara Jawa Timur, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Negara-negara boneka tersebut berada di wilayah pengaruh penuh pemerintah Belanda dan tidak memiliki kedaulatan sejati. Yang dimaksud dengan negara boneka adalah negara yang secara formal merdeka tapi dikendalikan oleh kekuatan asing. Dengan cara ini Belanda berusaha menghapus eksistensi Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta pada masa itu. Oke, sudah. Sekarang ke siapa? Marga Mulia siapa? Selvi atau Dita? Dari Badru. Dari kepedihan ini. Siapa Marga Mulia? Imam aja, Imam. Imam, cenah imam. Imam kok. Imam. Mustafa. Di diplomasi pertama yang dilakukan. Oh, Mulainya sejak ini? Mulainya dari sini. Melihat situasi tersebut. melihat situasi tersebut, para pemimpin Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya bisa dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui jalur diplomasi. Diplomasi pertama yang dilakukan adalah Perjanjian Linggarjati. Tuh, benar. Bertempat di Linggarjati, Cirebon. Yang berlangsung pada tanggal 11 November 1946. Saat itu saat dipimpin oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, bukan Sultan ya, Sultan Syahrir. 11 November. Terima kasih. Lanjut ke Astri. Isi utama Perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua pihak berjanji akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Namun perjanjian ini tidak bertahan lama karena adanya pelanggaran yang berbeda. Penafsiran ini perjanjian oleh pihak Belanda. Oke, lanjut Badru. Karena konflik terus berlanjut. Karena konflik Oh. Iya. Kita ilmunya. Karena
Oh, tina karena. Tuh tina karena konflik baca. Ya, biar. Kemudian terus baru baca. Delegasi Indonesia. Kodim. Cara konflik terus berlanjut. Pimpin. Kemudian diadakan Iya. perjanjian berikutnya yang dikenal dengan perjanjian Ayo. Deal pada tanggal Masuk 8 Desember 1947, 17 Januari Muhammad Roy. 1948 yang diselenggarakan di atas kapal Trump Muhammad Oh. Roy. SS Enfield milik Amerika Serikat. Adapun tuh ya. Adapun delegasi Indonesia dipimpin oleh dipimpin Herman van Rooyen. Dipimpin oleh Dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Abdul Qadir Wijoda. Amir Syarifuddin. Van Rooyen. Dr. Abdul Qadir Wijoda Majo. Siapa? Dr. Abdul Qadir Wijoda Majo. Abdul Qadir. Abdul Qadir. Tinggal Belanda. Lanjut Syahrul. Ini tadi Badru ya. Belanda. Syahrul. Isi penting dari perjanjian. Isi penting dari perjanjian Reprile adalah mengenai pengakuan garis demarkasi Panmoklen yang membuat wilayah Republik Indonesia semakin sempit dan para pasukan Indonesia yang berada di luar garis tersebut harus menarik pasukan ke wilayah Republik di balik garis demarkasi. Namun Belanda tetap melanggar kesepakatan tersebut dan melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948 dan ditahannya dua orang tokoh proklamator yaitu Soekarno Dan siapa? Dan Mohatta. Ya, lanjut Imas. Hal tersebut menimbulkan reaksi internasional sehingga mendorong diadakannya konferensi Rumroyen, sayang bacanya Rumroyen. Rumroyen di Jakarta. Jakarta Ibu. Pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum. Sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh J.H. Van Rooyen.
Isi pokok perundingan Romeroyen adalah menghentikan aksi militer dan membebaskan pemimpin Republik Indonesia yang ditahan. Oke. Lanjut ke Derry, ada nggak Derry? Derry. Nggak ada. Udah nggak ada ya, udah Pebi aja Pebi. Pebi silakan. Ya Bu. Tahap akhir perjuangan diplomasi Indonesia dengan Belanda terjadi melalui konferensi meja bundar KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai November 1949. Delegasi Indonesia Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? 2 November sampai Natio. pada sampai 2 November Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda oleh CH Panmarsepen. Hasil terpenting KMB adalah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Tanggal berapa? 2 November. Hah? Tanggal Tanggal berapa? 27 Desember 1949. Ini delegasi Indonesia siapa ini? Delegasi Belanda. JH Panmarsepen. JH Panmarsepen. Ini Panmarsepen. Ya. Oke, sekarang lanjut ke Siska. Udah belum Siska? Belum, Ibu belum. Ya, silakan Siska. Melalui berbagai perjuangan fisik dan diplomasi tersebut, semangat kebangsaan dan nasionalisme bangsa Indonesia semakin kuat. Kata nasionalisme berasal dari kata Latin yaitu natio, yang berarti bangsa secara umum. Nasionalisme diartikan sebagai paham kebangsaan atau rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Dengan kata lain, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa yang diwujudkan dalam perilaku mempertahankan persatuan dan kedaulatan Pancasila. Landasan hukum nasionalisme Indonesia terdapat dalam Pancasila 25A dan dijelaskan lebih lanjut dalam. Udah dulu Siska. Siska udah dulu, ganti ke Rapi dulu deh, Rapi. Rapi landasan hukum Rapi. Landasan hukum. Kenapa? Dijelaskan. Landasan hukum nasionalisme Indonesia terdapat dalam
Pancasila pasal 25A. Terdapat dalam Pancasila dalam Pancasila. Kalau di Pancasila ada pasal-pasal nggak? Kalau Pancasila itu adanya sila-sila ya, sila 1, sila 2, sila 3. Kalau pasal ini biasanya undang-undang. Oh, itu lagi azan ya di Jatisari itu. Dengar dulu ya azannya ya. Soalnya nggak kedengeran nanti suaranya Rapi. Sambil Rapi cari ya. Ya, Rapi tadi landasan hukum nasionalisme Indonesia terdapat dalam. Jadi kalau Pancasila itu pasti sila-sila ya. Kalau ini pasal berarti undang-undang. Dapat dalam Undang-undang. ya undang-undang apa? Undang-undang. Ya undang-undang apa sayang? Kan ada undang-undang Perpu, ada undang-undang. Ini undang-undang apa? Atau undang-undang aja? Undang-undang apa? Undang-undang dasar Pancasila. Pasal? Pasal berapa ada yang bisa bantu jawab? 25A. Oke. Dan? Lanjut Rapi. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ya. Hafal nggak alinea keempat apa? Siapa yang hafal? Nun. Taruh. Desuryanti hafal nggak? Enggak.
Nggak tahu. Ada yang hafal nggak? Rahma hafal nggak Rahma? Lupa, Bu. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan ikut serta membangun dunia akhirat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, pada ketuhanan yang Maha Esa. terus pada Tuhan Indonesia dan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam perwakilan serta keberkahan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya bagus tuh, bisa semua hafal ternyata ya, alhamdulillah. Oke. Gelap deh ya. Oke, lanjut lagi. Tadi siapa yang Kika coba Kika. Sekarang Kika. Ciri-ciri nasionalisme Kika. Ciri-ciri nasionalisme. Antara lain cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, Terus banggaan terhadap bangsa, semangat, gotong royong. Oke. Oke. Sekarang lanjut ke siapa yang belum? Adli belum Adli? Adli. Bentuk nasionalisme di Indonesia dapat diwujudkan melalui nasionalisme politik, Nanti terakhir Nopi ya. yaitu dengan berprestasi, menghormati bendera, lambang negara, berpartisipasi dalam kegiatan publik, mengawasi kinerja pemerintah dan kehidupan Indonesia. Itu bentuk nasionalisme atau apa? Yang nasionalisme politik atau apa itu? Atau yang di bawah? Ya, bentuk nasionalisme. Yang lain, ada jawaban yang lain? Kemarin coba dilihat dulu catatannya. Teks diundang. Bisa. Bentuk nasionalisme dapat diwujudkan melalui nasionalisme politik, yaitu dengan Ya.
Apa? Dengan berpartisipasi menghormat udah Bu. Belum. Ya. Berpartisipasi dalam pemilu. Bu, Ya. berpartisipasi dalam pemilu. Ya, terus apa lagi? Terus menghormati bendera, Hmm. lambang negara. Coba kita lihat dulu ya. Nah, yang kemarin udah diajarin belum sih? Belum. Oh, belum ya? Belum sampai situ ya? Iya, Bu. Bentar. Udah, Nak, itu, Nak. Bentuk-bentuk nasionalisme itu udah. Hah? Yang ada ini, apa? Nasionalisme kewarganegaraan atau sipil, nasionalisme etnis, identitas, budaya, negaraan, agama. Ada nggak di catatannya? Yang kemarin Ibu kirim? Ada lipen di mana? Bentar, Bu. Marga Mulia ada catatannya Marga Mulia? Yang ini? Bentuk nasionalisme di Indonesia itu ada 6 kan? Yang ada nasionalisme etnis, nasionalisme identitas, apalagi? Ya, nanti dilihat lagi ya slide yang dari Ibu ya. Sekarang Nopi nih yang terakhir nih Nopi, kita istirahat dulu nanti jam 1 ini lagi ya. Kita baru lanjut ke materi baru. Ayo Nopi. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat nasionalisme dapat diterapkan dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Ya. Terus? Menghormati perbedaan suku. Dan? Ras atau agama. Apa? Ras atau agama. Oh, ras atau agama, menghormati perbedaan suku, ras, dan agama. Ini jadi satu ya. Agama atau sara. Satu lagi nih apa? Udah, Bu. Itu agamanya Ibu dipisah. Ya, tapi ini sebetulnya satu sayang, menghormati perbedaan suku, ras, dan agama itu disingkat akronimnya, namanya SARA. SARA ini suku, agama, ras, dan antar etnis, ya SARA. Gitu. Jadi satu.
Nah, ini baru tambahannya apa? Ada yang mau menambahkan satu lagi? Melestarikan budaya bangsa. Iya, betul. Atau juga bela negara ya, itu juga termasuk. Alhamdulillah. Siapa yang belum tadi? Yang belum siapa? Suryanti. Suryanti Bu. belum. Banyak ya yang belum ya? Iya, Bu, banyak di Marga juga. Di Marga Mulia tinggal satu kan yang belum kan? Tinggal apa? Selfie aja yang belum ya? Marga Mulia ya? Di Dita belum, Bu. Oh, Dita juga belum. Tahun maksudnya. Oh iya. Berarti kurang banyak ya Ibu bikin soalnya. Nanti Ibu bikin soalnya lebih banyak lagi deh. Biar semua kebagian ya. Baik anak-anak kita istirahat dulu. Salat dulu. Nanti kita masuk lagi jam 1 ya. Insya Allah ya kita lanjut ke materi baru. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Bye. masuk, masuk, masuk. Iya baik anak-anakku sudah kembali semua. Biasanya apa ya? Coba duduk kembali di tempatnya masing-masing. Kamu teh Dan taruh duduk. lihat wajah-wajahnya. Duduk tidak nanggung, Imam. Wah, aku ada yang ngumpet, ada yang tidur. Itu siapa yang di sofa? Dari Derry baru datang. udah dari tadi, Bu. Oh, Di belakang. Dita ngumpet di bawah. Bangun di pinggir. Kayla di pinggir lagi tiduran. ayo ayo balik dulu ke kursinya, kursi untuk belajar. Kan udah dikasih kursi nih, udah dibawain jauh-jauh ya dari Bandung. Udah malah di ngumpet di rambut. Iya, duduk dulu di situ. Nanti kalau sudah selesai kan cuma 45 menit loh ini. 45 menit itu nggak lama, nggak sampai 1 jam. Setelah itu boleh deh rebahan lagi, ya. Boleh rebahan di sofa, boleh melantai ya, di lantai gulang-guling tuh boleh. Tapi jangan sampai jatuh ya dari lantai 2, oke? Marga Mulia. Kalau Jatisari Ibu belum tahu keadaannya gimana nanti. Insya Allah ya ada rezekinya kita ketemuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jatisari yang pulang cuman Pina ya, yang lain nggak ada. Masih Duduk. ada semua lengkap. Hmm? Ada bu ngumpet. Tidur di bawah. Siapa yang lagi tidur itu? Lagi bobo bu, mimpi indah. Hmm. Ayo Rapi. Sarul mana Sarul? Rapi, Sarul. Adli. Itu kipas-kipas Kika ya? Adli mana Adli? Ya Adli ayo duduk dulu. Itu bangkunya udah dibawain dari Bandung. Iya jauh ya bu. Ya kita cuma belajar nggak nyampe 1 jam kok insya Allah ya. Semangat ya anak-anakku ya. Iya, Bu. Oke kita lanjut ya. Bismillah. Belum OBH.
Nah, baik kita masuk ke materi ke-9 ya, PKN ya. Kali ini kita akan bicara tentang peran Indonesia dalam dunia internasional. Dari materi yang kemarin kita belajar tentang diplomasi ya, diplomasi yang kemudian menghasilkan perjanjian-perjanjian. Ya kan kemarin ada, bukan kemarin ya, barusan tadi juga kita membahasnya ada perjanjian Renville, perjanjian Romeroyen, perjanjian Lingkarjati, ada konferensi meja bundar ya, ada yang dilakukan di Indonesia dan kebanyakan di luar negeri. Gitu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari usaha diplomasi. Jadi sekarang itu peperangannya berubah anak-anakku. Kalau dulu kan pakai senjata runcing tuh ya, pakai senjata tajam, bambu runcing maksud ibu gitu ya, dengan bambu runcing orang Indonesia atau dengan apa namanya, ya dengan senapan, dengan meriam, dengan pokoknya senjata-senjata alat berat lah dan senjata tajam. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua selesai, itu berubah. Jadi sekarang itu lebih ke diplomasi. Diplomasi itu tadi ya, perundingan-perundingan. Jadi di situ yang memegang peranan adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu, keinginan, pikiran, perasaan kita, ya, agar orang lain terpengaruh, agar orang lain mau mendengarkan. Kalau ibu jadi guru di sini karena posisi ibu kan memang pengajar, jadi yang lain pasti mendengarkan. Tapi bayangkan kalau kalian berada dalam posisi yang sama. Misalnya sama-sama murid gitu ya, terus kita mau rapat sesuatu, kita masing-masing punya ide, kita beradu argumen. Menurut saya ini harusnya begini, menurut saya ini harusnya begini, ini baiknya, ini buruknya gitu ya. Mungkin ide kita baik, tapi kalau cara kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik dan tidak bisa mempengaruhi orang lain, akhirnya tidak pakai. Dan komunikasi yang baik itu tidak hanya sekedar lancar bicara, terus ngerti istilah ini itu gitu ya. Kita juga harus punya karakter atau kepribadian yang membuat orang tuh jadi ketika dia bicara didengarkan karena pasti kata-katanya penting. Karena pasti yang diucapkannya itu betul-betul brilian lah gitu ya, sesuatu yang baru, apalagi diucapkan dengan kalimat yang benar. Terus kita tahu lagi orangnya tuh jujur misalnya ya, orangnya disiplin, orangnya punya wibawa misalnya ya. Nah, itu akan mempengaruhi proses diplomasi kita, proses untuk mempengaruhi orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya ya itu tadi ya, untuk eh, menyuarakan atau menghasilkan suatu keputusan yang memang kita harapkan. Ya, kalau tadi kan ada perjanjian Garjati sudah dibikin, perjanjiannya ternyata dilanggar lagi oleh Belanda. Bikin lagi ya di ini di atas kapal perang, di atas kapal perang punya Amerika gitu kita di situ disaksikan Inggris, disaksikan yang negara-negara lain gitu ya. Sudah tuh ada kesepakatannya, hasilnya ditandatangani bersama. Ternyata nggak tahan lama di apa namanya dilanggar lagi oleh Belanda sampai akhirnya kitanya yang datang ke Belanda ya, disaksikan oleh Ratu Juliana, ratunya Belanda pada saat itu untuk menandatangani langsung dan disaksikan oleh banyak perwakilan dunia. Kemarin Ibu sudah sampaikan fotonya di situ ya, gitu betapa apa namanya diplomasi itu memegang peranan penting bagi kesejahteraan suatu negara. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, ya kita akan digempur terus sama negara lain. Mungkin Belanda pergi, nanti ada lagi negara lain pergi, ganti lagi gitu ya. Kalau kita tidak punya kemampuan diplomatik di mata dunia, dan kita itu harus punya power di mata dunia supaya bisa didengarkan. Punya power itu artinya kita punya keterampilan bicara, kita punya gagasan, kepribadian kita juga meyakinkan, harus percaya diri anak-anak. Makanya ibu di BK itu kan selalu melatih kalian untuk percaya diri, ya. Kemudian juga selain percaya diri, juga kemampuan komunikasi. Karena itu penting sekali anak-anakku. Bayangkan dengan kita bernegosiasi dengan orang lain, dengan negara-negara lain ya, kita jadi wakilnya, itu perang bisa dicegah. Itu kita bisa mensejahterakan, bisa melindungi rakyat kita. Jadi luar biasa kemampuan itu untuk membantu keamanan, kesejahteraan, ya, bahkan keadilan pada suatu
daerah atau negara atau bangsa. Ya, ini makanya kenapa Indonesia itu turut berperan dalam dunia internasional. Nah, ini nih contohnya ya. Ini para tokoh-tokoh yang ketika itu melakukan diplomasi. Keren-keren banget ya. Ini ada namanya Sujatmoko, ini perwakilan Indonesia ya. Kemudian ini Sultan Syahrir. Tadi siapa tuh yang nyebut Sultan Syahrir ini orangnya ya, Nak ya? Sultan Syahrir ini. Ini tahun 1947. Kemudian ini Agus Salim. Ini nama-namanya sudah kita kenal semua. Nah, kalau yang ini perwakilan dari, ini sebetulnya bukan orang Indonesia, tapi dia membantu Indonesia ya, di WNI kan oleh Soekarno karena dia punya peran cukup besar. Tapi dia bukan orang Indonesia pada dasarnya ya. Nah, kalau ini adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Anak-anak tahu siapa presiden kita sekarang? Namanya? Presiden kita kan Prabowo ya. Nah, ini bapaknya nih, Nak. Ini bapaknya Prabowo ini. Ini bapaknya Prabowo. Mungkin Prabowo mirip ibunya ya. Beda sama bapak. Ini bapaknya nih. Yang kemudian menjadi Menteri Keuangan setelah Indonesia merdeka. Kemudian ini apa namanya? Dibentuk kabinet. Menteri-menteri ini menjadi diangkat sebagai Menteri Keuangan. Ya, beda ya, ganteng ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya delegasi Indonesia ketika mereka melakukan diplomasi internasional. Karena mereka orang-orang yang smart ya, yang punya kemampuan bicara. Sangat percaya diri, lihat nih, gayanya semua penuh percaya diri. Ya, ya kan? Tapi anak-anak jangan salah ya, mereka walaupun sudah berperan dalam dunia internasional, ini mereka bukan orang yang kaya raya. Ya, jadi mereka kan dibiayai negara, luar negeri. Bahkan Agus Salim ini nih sampai akhir wafatnya tuh dia nggak punya rumah sendiri, ngontrak sana sini gitu ya. Sama Bung Hatta, pokoknya para menteri-menteri zaman dulu itu ya di pemerintahannya Soekarno itu mereka nggak ada yang makmur. Bahkan mereka tuh kalau diangkat jadi menteri pada nangis karena mereka harus bekerja siang malam ya. Nangis itu maksudnya karena mereka diberi beban yang ini ya luar biasa gitu ya. Pasti akan sibuk itu satu. Selain sibuk, mereka juga harus berani berkorban, ya, berkorban waktu, berkorban nyawa bahkan gitu ya. Zaman dulu kan luar negeri itu nggak kayak sekarang ya, gampang gitu kan, cuman sekian jam naik pesawat gitu. Kalau zaman dulu ya belum tentu gitu. Apapun bisa terjadi ketika mereka misalnya keluar negeri terus kemudian ditembak misalnya atau apa gitu ya, harus siap dengan resiko seperti itu. Dan yang ketiga, mereka itu nggak ada tuh kayak anggota DPR sekarang kalau keluar apa misalnya ada kunjungan kemana kasih duit sekian banyak sekian ratus juta gitu sekian puluh juta, zaman ini nggak ada. Jadi mereka tuh walaupun sudah warawiri ke luar negeri dan namanya dikenal sampai hari ini ya, kita belajar namanya mereka perannya besar terhadap Indonesia, tapi mereka bukan orang kaya ya, orang yang masih apa namanya kehidupan ekonominya tidak tidak seperti pejabat saat inilah gitu, sangat sederhana, betul-betul sederhana. Bahkan rumah pun nggak punya gitu ya. Tapi perjuangannya buat Indonesia kita rasakan sampai saat ini. Kalau bukan karena peran mereka ini, kita mungkin masih dijajah sekarang. Nggak bisa belajar kayak gini. Ya mungkin kita kayak Palestina, nauzubillah min dzalik. Nah itulah pentingnya kita melakukan diplomasi internasional atau disebut juga hubungan internasional. Internasional itu artinya ya dengan negara-negara di luar Indonesia ya. Jadi menurut apakah ini dimaksud dengan hubungan internasional atau hubungan luar negeri? Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 1 ya. Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 1 yang disebut sebagai hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha,
badan usaha milik negara ya seperti BUMN yang sekarang ya, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Jadi kita pun bisa ya, kita bisa menjadi duta Indonesia, perwakilan atau delegasi. Kenapa kita harus membangun hubungan internasional? Karena untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Suatu negara itu kan harus diakui oleh negara lain, baik secara de facto maupun de jure. De facto itu artinya secara faktanya, kenyataannya, realitanya. Kita kan memang tinggal di Indonesia ya, tapi apakah secara hukum kita diakui? Gitu. Nah, jadi selain de facto, kenyataannya kita juga ada de jurenya secara hukumnya. Ada pengakuan internasional. Kemudian arti penting hubungan internasional itu berdasarkan pada faktor kodrat manusia sebagai makhluk sosial ya. Artinya makhluk sosial itu kan dia perlu dukungan, perlu kerjasama, perlu apa namanya? Ya perlu support system ya dari negara-negara lain. Kemudian faktor wilayah, di mana wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya kerjasama, baik regional maupun internasional. Jadi artinya dengan adanya wilayah-wilayah ini, kita harus semakin bisa bekerja sama dan saling menguatkan ya, bukan saling menyerang, saling menjatuhkan gitu ya, saling menguasai gitu, tidak boleh. Harusnya bisa timbul kerjasama. Kemudian faktor pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan ya, artinya kan negara-negara ini terus bertumbuh ya. Ya ada yang semakin baik seperti Jepang yang dulu pernah dibom atom sampai porak-poranda ya, Hiroshima dan Nagasaki, sekarang malah jadi pemimpin di Asia yang paling maju ya, paling keren, bisa bersaing dia dengan Eropa dan Amerika. Emang sejak zaman dulu juga waktu yang menjajah Indonesia itu kan dari dulu selalu dari Eropa ya. Ya Inggris lah, Belanda, ya Portugis gitu. Hanya pada saat ini saja dari Asia itu hanya Jepang yang berani menjajah ya. Jepang itu tidak hanya menjajah Indonesia ya anak-anakku ya, dia juga menjajah Korea dan Korea kalah oleh Jepang. Kalau sekarang Korea udah keren, udah bisa bikin mobil sendiri ya. Faktor kepentingan nasional tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri. Nah, iya ini juga termasuk ya. Jadi seperti misalnya ketika melakukan diplomasi di Indonesia itu di Linggarjati gitu kan, antara Indonesia dan Belanda ternyata dilanggar terus gitu. Makanya akhirnya ujung-ujungnya ke luar negeri kan. Konferensi meja bundar disaksikan oleh banyak negara, bahkan dengan Ratu Juliananya sendiri. Baru dapat dukungan baru Belanda itu benar-benar hengkang dari Indonesia ya, nggak berani macam-macam lagi gitu. Sebelumnya waktu masih di Indonesia di Cirebon gitu kan, di mana gitu ya, masih dilanggar terus sama Belanda. Kemudian faktor tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, adil, dan merata. Jadi kita harus saling bantu-membantu ya, termasuk kasus Palestina sekarang juga itu kan dapat dukungan internasional ya. Cuman kalau Palestina itu memang kan ya sama sih seperti waktu Indonesia dijajah juga terjadi dua kubu. Ada yang pendukung Palestina, ada yang pendukung Israel gitu. Nah, kalau menurut Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, tujuan membangun hubungan internasional ini ada banyak ya. Misalnya meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis, mengembangkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca lagi ya, meningkatkan fasilitas bagi perluasan kesempatan kerja di luar negeri. Penanganan kejahatan lalu lintas antar negara, memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, mewujudkan kemitraan strategis baru Asia Afrika, memanfaatkan serta memperluas hubungan dan kerjasama bilateral. Bilateral itu artinya dua negara ya, itu artinya dua. Kalau multilateral itu artinya banyak, lebih dari dua itu banyak. Multilateral, kalau ini bilateral. Memperkuat kerjasama di forum regional. Regional itu artinya eh, masih dalam kawasan Indonesia atau nasional atau beberapa negara yang dekat ya, seperti misalnya Indonesia dengan Singapura atau Malaysia. Dan multilateral itu tadi ya, multilateral itu dengan bangsa-bangsa lain.
Meningkatkan dukungan serta kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai, adil, dan sejahtera. Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia, meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia dua negeri, meningkatkan upaya diplomasi kemanusiaan dalam menangani bencana alam, mewujudkan organisasi Departemen Luar Negeri yang profesional, efektif, dan efisien, meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Nah, ini peran Indonesia dalam organisasi internasional. Indonesia sudah ikut apa saja sih ya dalam kancah kancah internasional. Nah, ini ada beberapa yang cukup penting. Yang pertama PBB itu sudah pasti ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu Indonesia mulai terlibat pada tahun 28 September 1950. Perannya sebagai anggota, ya baik sebagai anggota Dewan Keamanan, pernah sebagai Dewan Majelis Umum gitu ya. Ada beberapa peran delegasi Indonesia di sini. Kemudian Konferensi Asia Afrika. Nah, kalau di sini Indonesia berperan sebagai penyelenggara bahkan penggagas ya yang kemudian menghasilkan Dasa Sila Bandung karena dilakukan di Bandung. Jadi muncul tuh Dasa Sila Bandung 10 sila-sila Bandung yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok ya pada tahun 1961. Bahkan kemudian menjadi ketua konferensi negara-negara non-blok ya. Konferensi itu artinya pertemuan. Kalau KTT konferensi tingkat tinggi. Konferensi itu pertemuan ya atau kayak meetingnya gitu, meetingnya negara-negara. Kemudian ASEAN, ini sudah pasti ya, ini untuk khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN, ya termasuk penyelenggaraan selain konferensi juga penyelenggaraan olahraga ya, ASEAN Games, ada SEA Games, ada ASEAN Games ya. Nah, sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini logonya ya, logonya. Ini ada dunia di sini. Berdiri pada 24 Oktober 1945, PBB itu dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal atau sekjen yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Ya, jadi itu giliran ada dari negara anggota ya, mereka bergiliran dipilih sebagai sekretaris jenderal PBB. PBB terdiri dari 5 badan utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Kemudian ada lagi lembaga-lembaga khusus, diantaranya Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Organisasi Buruh Internasional atau ILO, Dana Moneter Internasional atau IMF, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, serta Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Bu, Ya, izin mau ke belakang dulu. iya silakan. Anak-anak, apakah ada yang mencatat? Coba tunjuk tangannya siapa yang mencatat dari tadi. Apakah ada yang menuliskan? Ada yang mencatat? Apa yang Ibu sampaikan tadi? Hmm? Badru baru buka buku? Badru itu yang di belakang siapa? Derry? Imam mana Imam? Di depan. Oh, di depan. Mencatat ya Imam ya? Ya, Bu. Pembohong. Bagus. Oh, pembohong katanya. Mana catatannya Imam? Tunjukin di kamera. Baru juga nulis, Bu. Oh ya udah nulis dulu. Jatisari gimana yang di belakang? Ada yang menulis? Iya, Kika menulis nggak Kika? Sarul mana Sarul? Di bawah, Bu. Kenapa Sarul? Lapar ya Sarul ya? Udah pada makan belum? Belum.
Aduh, kasihan. Lemes ya, pantesan ya. Pada lemes ya. Jangan atau MBG nanti pada keracunan. Ih, ya mudah-mudahan bisa dapat MBG yang sehat ya, yang enak makanannya. Amin. Oh, mentahnya aja. Nanti kalau mentahnya aja, ini jajannya seblak terus. Bukan makanan sehat. Kan itu, MBG itu kan makanan bergizi harusnya. Ya kan? Mm-mm. Tapi nak keracunan. Ya, jadi mungkin anak-anak sudah pernah mendengar nih seperti IMF nih. IMF ini adalah Dana Moneter Internasional yang kerjaannya ngasih utang ke Indonesia. Ya, kenapa kita dikasih hutang sama IMF supaya mereka jadi menguasai Indonesia, ya kan? Kan mereka jadi bisa memberikan tekanan politik. Ketika misalnya, aduh kita belum bisa bayar sekarang, boleh nggak diperpanjang lagi waktu ininya, pengembalian dananya atau cicilannya? Oke, boleh, tapi itu eh, apa namanya hasil tambang yang di sana saya minta 50% ya, misalnya gitu, atau apa minta minta sahamnya atau mungkin apa gitu ya. Pokoknya perjanjiannya itu yang akhirnya menekan negara Indonesia. Nah, ini dulu eh, yang sering memberikan apa namanya ya, yang sering meminta bantuan IMF itu adalah Menteri Keuangan sebelumnya tuh. Siapa Menteri Keuangan yang sebelumnya, yang sebelum sekarang? Hmm? Ibu Sri? Sri Mulyani. Ya, Ibu Sri Mulyani. Itu dia nih hobi banget nih ngutang ya, walaupun itu kan dengan alasan untuk pembangunan atau untuk apa gitu ya. Jadi aja numpuk utang kita, ya utang bangsa ini, padahal kita negara yang kaya sebetulnya karena banyak hasil tambangnya. Nah, nanti kalian harus bisa menjadi orang-orang yang mengelola kekayaan Indonesia dengan cara yang adil dan untuk kesejahteraan semua ya. Jadi jangan dimakan sendiri, apalagi dikorupsi. Nauzubillah min dzalik, berkah hidupnya ya. Nah, seperti itu nggak enak banget. Nah ini, jadi penjajahan sekarang itu betul-betul sangat apa ya, sangat banyak bentuknya, macamnya. Tidak lagi mengangkat senjata, tapi ini dikasih utang yang banyak, misalnya ya. Atau tadi itu diplomasi, dicurangi dalam diplomasi, gitu. Banyak hal yang bisa di apa namanya, dijadikan sebagai sarana bagi negara lain untuk menguasai Indonesia. Kenapa Indonesia selalu menjadi tujuan penjajahan itu atau ingin dikuasai ya karena memang Indonesia tuh negara paling kaya gitu. Itu aja alasannya gitu. Sejak zaman dulu kala juga seperti itu karena negara lain tahu Indonesia tuh sekaya apa, semakmur apa gitu ya. Dan dibuatlah kita tuh jadi bodoh anak-anakku, jangan sekolah gitu ya. Dipersulit misalnya. Kenapa? Karena kalau kitanya pinter semua, pinter apalagi jujur, nah itu udah deh paling ditakuti sama apa namanya, sama orang-orang luar gitu ya. Paling takuti kalau orang Indonesia itu jadi pinter dan karakternya juga baik gitu ya, jadi jujur gitu dan adil. Itu paling ditakuti. Karena kalau sudah begitu, kita tidak akan bisa dibujuk oleh apapun yang di luar negeri. No way gitu ya. Walaupun dibilang nanti kamu ini kok kita dikasih sekian persen, pokoknya kamu dijamin kamu dan keturunanmu 7 turunan bakal kaya raya, tidur di atas uang atau apa gitu ya, tidur di atas emas gitu. Hanya buat kalian sekeluarga aja, yang lainnya enggak. Nah, kalau kitanya jujur, kita akan menolak itu semua. Ya nggak apa-apa, saya lebih baik saya miskin kok nggak makan. Yang penting rakyat saya bisa makmur, misalnya. Yang penting apa negara ini bisa menjadi tempat yang nyaman buat rakyat gitu ya. Harus punya kepribadian seperti itu supaya tidak gampang dibodohi.
Tidak gampang korupsi ya, korupsi sampai triliunan, nauzubillah min zalik. Masya Allah. Padahal bikin gedung sekolah aja paling berapa sih habisnya gitu ya? Paling berapa ratus juta atau mungkin kalau di daerah ya, kalau di daerah mungkin 1 M tuh udah jadi bagus gitu kan ya. Ini triliunan gitu, Masya Allah. Nah ini namanya ini salah satu tokoh diplomatik yang terkenal ya diplo apa diplomatik ulung diplomat ulung ya namanya LN Palar singkatannya LN itu yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil observer di PBB. Dia ini wakil pertama Indonesia di PBB. Padahal waktu itu Indonesia belum menjadi anggota resmi di PBB ya. Tahun 1960 kan masuk PBB. Nah dia ini tahun 1950 baru masuk PBB. Nah, dia ini tahun 1947 udah menjadi wakil server di PBB. Ini luar biasa ini. Tugasnya menyampaikan perjuangan diplomatik Indonesia dan mempengaruhi opini internasional tuh. Perlu dipengaruhi, dia harus memberikan argumen atau hujah. Kenapa kita harus merdeka? Kenapa harus berdaulat? Gitu ya. Dan Belanda juga punya hujahnya sendiri, punya argumennya. Mereka bilang, kan kalian itu perlu dibantu untuk administrasi, untuk mengatur negara kalian. Kalau nggak diatur oleh Belanda, kalian dari dulu perang terus tuh antar kerajaan, antar wilayah, berebut ini itu kan kami yang ngasih kamu apa namanya, ngasih kamu ilmu, misalnya dibikinin sekolah, terus kemudian kita yang membangun kan memang betul sih banyak jalanan, banyak pembangunan-pembangunan lain ya seperti bendungan gitu ya, jembatan itu yang dibangun oleh Belanda yang sampai sekarang tuh masih bermanfaat dan masih sangat kokoh gitu. Itu Belanda juga punya argumennya, dia punya alasannya kenapa dia harus stay di Indonesia, wong udah 300 tahun ya, 3 abad bayangkan gitu. Dan pasti sudah banyak juga perannya mereka. Nah, gimana caranya nih Indonesia juga memberikan argumennya gitu. Sampai waktu itu kan akhirnya supaya Belanda itu mau keluar dari Indonesia, dibayarin kan utang-utang Belanda karena Belanda itu nggak punya sama sekali sumber daya alam gitu loh. Beda sama Indonesia. Karena itu kemudian udah ini kalian harus pergi dari sini tapi dikasih duit gitu ya buat membayar hutang-hutang kalian. Keren banget Indonesia nih, bisa membayar hutang negara lain zaman itu ya. Nah sekarang kita yang berhutang, salahnya di mana? Padahal sekarang itu pengelolaan sumber daya alam udah lebih canggih ya. Zaman itu tuh belum ada tuh pembukaan apa namanya tambang-tambang yang masih sangat manual, masih sangat manual belum besar-besar seperti sekarang ya. Tapi saat itu kita sudah bisa membayarkan hutang negara Eropa, Belanda gitu kan ya, salah satu negara Eropa sehebat itu gitu. Sekarang malah kita yang ngutang banyak. Nah, selain PBB, kita juga ikut di ASEAN. ASEAN dibentuk pada tahun 1967. Negara anggotanya adalah ada Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pendirian ASEAN diawali oleh Deklarasi Bangkok yang diwakili oleh 5 wakil dari 5 negara di Asia Tenggara. Ya ini negara-negara ASEAN ya. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari 5 negara Asia Tenggara yang menghasilkan deklarasi Bangkok karena dilakukannya di Bangkok ya waktu itu pertemuannya, konferensinya dilakukan di Bangkok, makanya disebut sebagai deklarasi Bangkok. Nah, ini dia tokoh-tokohnya. Ada Adam Malik. Ini dari mana? Perwakilan dari mana? Ayo, perwakilan dari mana ini? Indonesia, betul. Terus kalau ini Tun Abdul Razak juga mudah nih. Dari mana nih? Hah? Malaysia. Malaysia, betul.
Ini narsisis, Narsiko Ramos. Belanda. Dari mana? Belanda. Kok Belanda? Kan ASEAN, sayangku. Filipina. Filipina, ya betul. Siapa tadi tuh yang bilang Filipina? Ini siapa? Dari mana? Raja Ratnam. Thailand. Raja Ratnam dari mana, Nak? Gak tahu Bu. Mengaku. Raja Ratnam ini dari Singapura. Kalau yang dari Thailand ini nih. Tanat Koman. Ini dari Thailand. Kalau ini dari Singapura. Orang India ya. Karena memang kan Singapura dan India itu jajahan Inggris. Ya, jadi dalam apa namanya dalam kekuasaan Inggris. Kita pun dulu kan mau dijajah sama Inggris kan, udah datang ke Indonesia, tapi berhasil kita usir, ya. Nah, makanya kenapa orang India dan orang Malaysia itu bagus bahasa Inggrisnya karena mereka dijajah oleh Belanda, oleh Inggris ya sampai saat ini. Dan ini perwakilannya mereka saling ini apa namanya karena sama-sama di bawah Inggris gitu ya. Jadi kadang India mewakili Singapura dan sebaliknya gitu. Yang terakhir ini adalah gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini juga sama nih diawali oleh konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Oh, ini yang menjadi dasar sila Bandung tadi Ibu salah ya. Bukan ASEAN ya, dasar sila Bandung tuh di sini gerakan non-blok yang menjadi kunci utama dalam pendirian gerakan non-blok. Tujuannya untuk menciptakan budaya perdamaian dan keamanan, mendorong pendekatan multilateralisme, dan menjalin kemitraan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa. Jadi, kenapa disebut non-blok? Non-blok atau blok ini disebut ini ya, kubu. Non itu tidak, berarti tidak kubu-kubuan. Gerakan non-blok itu artinya gerakan tidak berkubu-kubu. Tidak berkubu-kubu itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat itu, ya anak-anakku ya, pada tahun 50-an, 60-an tahun-tahun ini sedang terjadi perseteruan atau persaingan antara negara-negara besar, terutama Uni Soviet dan Amerika. Uni Soviet itu sekarang sudah pecah ya, udah nggak ada ya. Uni Soviet itu sekarang pecah jadi negara-negara Rusia, Kazakhstan gitu ya, dan banyak negara-negara lain lah gitu. Rumania. Nah, ini dulu mereka saling bersaing antara Uni Soviet dan Amerika. Misalnya bersaing untuk bikin satelit, bikin apa gitu ya. Terus hampir terjadi perang dunia ketiga lah saat itu. Gitu. Dan mereka itu berusaha untuk mempengaruhi negara-negara lain untuk menjadi sumber kekuatannya ya. Jadi kamu pilih poros mana nih? Poros Timur, Uni Soviet, atau poros Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat. Nah, negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu ya, negara-negara kecil, mereka kan nggak mau terlibat dalam perseteruan itu gitu. Orang baru aja kita ini apa namanya, baru aja merdeka ya, masa disuruh ikut eh, mendukung negara-negara itu lagi gitu. Kita nggak mau ikut-ikutan nih gitu, nggak mau ikut-ikutan perang lah, udah selesai lah, udah cukup ya perang itu banyak sekali kerusakannya ketimbang manfaatnya. Dan akhirnya didirikanlah ini apa gerakan non-blok ya Dasar Bandung. Jadi apa namanya? Tadi mana yang Ibu sebut? Nah, kalau ini ASEAN ini diawali oleh Deklarasi Bangkok ya, bukan Dasar Bandung, tapi Deklarasi Bangkok karena diadakan di Bangkok saat itu konferensinya. Sedangkan kalau non-blok
itu menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Ya, jadi awalnya dari konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung, maka sekarang ada ini, nah ada Jalan Asia Afrika ya di Bandung itu, gitu. Nah ini awalnya dari sini. Luar biasa ya Indonesia ya pada zaman itu ya sudah bisa apa namanya berperan dalam kiprah internasional itu luar biasa loh nak, sampai menjadi tempat ya tempat untuk konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, kemudian menghasilkan Dasar-Sila Bandung dan akhirnya menjadi eh, apa namanya cikal bakal pendirian gerakan non-blok yang sampai saat ini tuh masih masih ada ya. Oke, baik sampai di sini materi kita yang baru. Loh, Marga Mulia kemana? Marga Mulia terhempas kah? Ya, alhamdulillah sudah selesai juga ya materi kita pada hari ini. Nanti Ibu kirim ininya ya, PTT-nya ke grup ya. Ya, Tuh, Bu. udah ada yang nguap tuh, ngantuk ya. Ya, baik anak-anakku, terima kasih semua atas perhatiannya. Semangat selalu ya, sehat-sehat semuanya. Semoga manfaat ilmunya hari ini. Semoga menjadi jalan yang membuat kita makin bersemangat ya. Dalam mencapai cita-cita dikabulkan semua cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Baca doa wal asri dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, doa penutup majelisnya. Subhanakallahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu berpinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mohon Budian. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.